Terima kasih kepada Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Pada hari ini saya persilahkan jamaah yang ada yang mau bertanya, baik mengenai khitan atau ada masalah-masalah, saya persilahkan kalau ada. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Habib Abdurrahman beserta guru-guru dan teman-teman yang saya banggakan. Mendengar dengan tausiah yang Habib bicarakan tadi masalah jenggot Habib, itu bisa jika dicukur bisa makruh, kalau menurut Imam Syafi'i itu bisa jadi haram. Gimana Habib kalau kita itu kerja dengan perintah dari pimpinan untuk dicukur, dibersihkan? Bagaimana menurut Habib tentang masalah jenggot? Terima kasih. Ya, jadi Imam Syafi'i punya mazhab ini kan ada al-qadim, ada al-jadid. Ada mazhab lama, ada mazhab baru. Adapun yang menyatakan mencukur jenggot haram itu mazhab qadim, mazhab lama. Tapi mazhab jadid kemudian dikuatkan oleh para a'immah setelahnya seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Mereka tidak sampai mengatakan haram, mengatakan makruh. Dan memang masalah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bahkan ada yang mengatakan tidak masalah juga ada. Ada khilaf. Cara menyikapi daripada masalah khilaf sebagaimana kaidah yang sudah dibangun oleh para ulama usuliyun, khususnya dalam bidang usul fikih, itu la yungkaru al-mukhtalafu fih walakin yungkaru al-mujma'u alaih. Kalau memang terdapat perbedaan pandangan para fuqaha, para imam tentang satu masalah hukum, ternyata di situ ada beda pendapat, maka kita tidak boleh mengingkari pendapat yang lain walaupun kita gunakan satu pendapat. Misal masalah yang sangat populer, masalah kunut sholat subuh. Ini kan khilaf di kalangan para fuqaha. Dua mazhab menggunakan kunut, dua mazhab tidak menggunakan kunut. Kalau dalam pandangan mazhabul arba, yang menggunakan kunut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Yang tidak menggunakan kunut mazhab Hanafi dan Hanabilah. Kita yang menggunakan kunut tidak boleh langsung kita mengatakan yang tidak pakai kunut itu salah, tidak bisa. Kenapa? Karena itu pendapat ijtihadiyah. Sebaliknya, yang tidak berkunut ketika melihat orang berkunut tidak boleh mengatakan itu bid'ah. Berarti dia tidak paham tentang gawaid, kaedah-kaedah yang sudah dibangun oleh para ulama terdahulu. Karena untuk memahami satu hukum tidak boleh satu teks atau dua teks, tapi mereka pahami secara keseluruhan. Maka dibuatlah satu ilmu namanya usul fikih. Ya, kitab-kitab yang sangat populer dalam usul fikih ini kan banyak. Kitab induk yang pertama menurut mazhab Syafi'i, dan setiap mazhab punya kitab usul fikih tersendiri. Setiap mazhab punya kitab usul fikih tersendiri. Kalau mazhab Syafi'i, kitab induk yang pertama yaitu Ar-Risalah, kitabnya Imam Syafi'i. Memang hakikatnya yang pertama membukukan kitab usul fikih Al-Imam Syafi'i, nama kitab Ar-Risalah. Risalah artinya surat, karena Imam Syafi'i mengirim surat kepada Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis yang ada di Makkah di zaman Imam Syafi'i. Tapi hakikatnya semua ilmu ini sudah dibagi-bagi oleh Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Karena gelarnya Al-Baqir itu membagi-bagi ilmu, memotong-motong ilmu. Innama summiya baqiran li'annahu baqaral ilma ay syaqqahu. Sesungguhnya dinamakan Al-Baqir artinya memotong-motong ilmu, membagi-bagi ilmu. Ini namanya ilmu ini namanya ilmu. Nah, sisa setelah ulama berikutnya mereka kembangkan dan mereka berikan nama. Nah, ilmu usul fikih yang pertama kali yang
menyusun kaedah-kaedah memahami nas itu adalah Al-Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah. Kemudian muncul 4 kitab induk usul fikih yang menyempurnakan kitab Ar-Risalah. Al-Mustashfa Imam Ghazali, Al-Burhan Al-Imam Juwaini, 2 dari Ahli Sunnah wal Jamaah, 2 dari Mu'tazilah. Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Ghazali dan Al-Juwaini. Yang Mu'tazilah punya 2 kitab induk usul fikih yang digunakan juga di dalam mazhab Syafi'i, yaitu karya Abul Husain Al-Basri Al-Mu'tazili, nama kitabnya Al-Mu'tamad. Kemudian yang keempat nama kitabnya Al-Umad, karya daripada Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Kitab 4 ini induk usul fikih dirangkum seluruhnya, dikompilasi semuanya oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, nama kitabnya Al-Mahsul. Kemudian Al-Mahsul dirangkum lagi oleh ulama berikutnya, Al-Urmawi, nama ulamanya Al-Urmawi, nama kitabnya Al-Hasil Anil Mahsul dan At-Tahsil Anil Mahsul. Kemudian juga dirangkum dan disempurnakan dan dijelaskan oleh Imam Baydawi, nama kitabnya Minhaj Usul fi Ilmi Usul, Minhajul Usul fi Ilmi Usul. Kemudian dirangkum lagi dengan manhaj yang berbeda, yaitu Al-Imam Ibnul Hajib, namanya Mukhtasar Ibnul Hajib. Kemudian muncul ulama dengan madrasah yang baru, merangkum daripada hampir 100 kitab usul fikih di dalam kitab namanya Jam'ul Jawami Al-Imam Subki. Kemudian diteruskan lagi oleh ulama dan jumlahnya banyak, disyarahkan kitab tersebut dengan jumlah hampir di atas 100. Nah, ini tujuannya agar bisa memahami nas dengan sempurna. Jadi kita belum mampu dengan memahami nas dan mengambil istinbat hukum dalam Al-Quran. Nah, mereka yang menguasai ilmu tersebut, mereka yang paham. Ini saya sengaja jelaskan biar kita tahu kenapa bisa beda, karena metode. Karena tidak ada dalil yang sharih tentang masalah tersebut, atau ada tapi kata-katanya multi tafsir. Ada tapi kata-katanya multi tafsir. Dan Allah sengaja membuat firman-Nya multi tafsir. Ada ulama berpendapat Allah sengaja membuat ikhtilaf dalam fikih. Biar apa? Biar lapang, luas. Kalau hanya satu kaku, satu saja akan menyulitkan. Sehingga kata haid dalam masalah tolak itu kan disebut salasata quru. Wanita yang diceraikan masa iddahnya itu tunggu sampai 3 kali quru. Ini kan perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 3 kali quru yaitu masa suci, mazhab Syafi'i. Ada sebagian mengatakan masa haid, 3 kali haid. Kenapa Allah tidak menggunakan kata suci saja langsung? Kalau Allah sebutkan 3 kali suci, gak ada ikhtilaf, selesai masalah. Atau Allah bilang 3 kali masa haid, tidak ada ikhtilaf, masalah selesai. Tapi Allah memilih kata yang multi tafsir. Kata quru itu arti lainnya suci, arti lainnya adalah haid, arti lainnya juga adalah lingkaran, arti lainnya juga bisa terhubung dengan kata qarnu, abad. Kenapa Allah memilih firman-Nya, redaksi firman-Nya yang muncul multi tafsir? Karena Allah menginginkan syariat Islam adalah syariat yang cocok di segala zaman dan tempat. Al-Islam yasluh fi kulli zamanin wa makan. Syariat Islam ini selalu cocok di setiap zaman dan tempat, dan Allah tahu hukum yang terbaik untuk makhluknya, untuk manusia. Itu Allah tahu seperti apa, makanya dibuat ke lapangan dengan banyaknya perbedaan. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmat. Ada satu riwayat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal punya murid beristihad mengumpulkan data-data kesepakatan ulama tentang masalah fikih. Jadi judul kitabnya adalah Al-Ittifaq, kitab kesepakatan. Di dalamnya tidak ada khilafiyah, di dalamnya kesepakatan seluruhnya, tidak ada perbedaan pendapat. Maka kitab tersebut dipresentasikan di hadapan guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai guru, ini saya mengarang kitab. Ini diceritakan dalam kitab As-Subki, Tabaqatus Syafi'iyah atau Tabaqatul Hanabilah juga ada. Wahai guru Imam Ahmad, ini saya punya kitab tentang kesepakatan seluruh para ulama. Maka dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal.
Baru baca beberapa lembar, beliau mengatakan ini kitab tidak bagus. Kitab ini tidak bagus. Menurut pengarang sang murid bagus, karena tujuan ingin ibaratnya biar aman deh satu pendapat, gak usah beda-beda pendapat, satu saja. Tujuannya ini kitab bagus, niatnya bagus, tujuannya bagus. Ternyata ketika sang guru Imam Ahmad bin Hambal mengoreksi, membaca, beliau mengatakan ini kitab tidak bagus. Kitab kesepakatan tidak bagus. Datang murid yang kedua, sedang mengumpulkan kitab yang isinya dari awal sampai akhir perbedaan pendapat tentang hukum. Disodorkan kepada Imam Ahmad, wahai guru, ini kitab saya susun. Judulnya apa? Al-Ikhtilaf nama kitabnya. Tadi Al-Ittifaq, ini Al-Ikhtilaf. Nama kitabnya Al-Ikhtilaf. Dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari awal. Selesai baca mengatakan hadza kitab Zaid, ini kitab bagus. Tapi saya mau kasih saran, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia punya judul diganti, jangan Al-Ikhtilaf, tidak bagus, ganti dengan Al-Wus'ah, kelapangan hukum. Dari kisah ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa perbedaan dalam masalah fikih adalah rahmat. Contoh ini terakhir saya contoh biar kita pahami masalah khilafiyah ini, jangan terlalu lebay begitu, terlalu berlebihan. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, orang yang menjual khamar atau menjual barang-barang yang haram, yang bikin dosa, yang antar dosa, yang jual dosa, yang beli dosa, semua ini dosa semua. Kalau dia tahu anggur awalnya halal, ada satu riwayat luar biasa, ada dari orang-orang Yahudi mengatakan kepada seorang tabi'in namanya Iyas, Al-Imam Iyas, ini terkenal jenius. Ia katakan kepada Imam Iyas, kalian punya agama aneh, hukum kalian itu aneh. Kenapa? Anggur hukumnya apa? Halal. Anggur hukumnya halal, tapi kenapa ketika sudah jadi khamar haram? Harusnya kalau halal ya halal terus, kenapa harus haram? Aneh hukum kalian. Beliau pakai dalil nakli, bukan dalil nakli, dalil akli, pakai analogi berpikir, tidak pakai dalil nakli, kutipan-kutipan nas. Beliau mengatakan begini, kalau gitu kau dekat ke sini. Ini disuruh ambil pasir, batu kerikil yang kecil-kecil, kemudian semen, air. Dia katakan, ini air kalau saya siram ke wajahmu sakit tidak? Air sedikit ini. Oh tidak sakit, tidak. Ini pasir kalau saya lempar kepadamu sakit tidak? Tidak, pasir kecil. Tidak. Batu kerikil yang kecil ini sakit? Tidak. Semen saya lempar ke wajahmu sakit tidak? Tidak. Ya, oke. Tunggu sebentar. Ambil ember. Diambil ember. Setelah ember sudah diambil, suruh murid tuangkan tuh semen, batu kerikil, itu tanah, kemudian tuang dengan air, kemudian suruh diadun. Ya, di apa namanya? Diaduk, dicampur. Ya, ini dilihat nih sama orang ini. Dicampur. Nah, sudah dicampur sudah. Kata Imam Iyas, tunggu sebentar, tunggu dia keras dulu. Tunggu dia keras. Ketika sudah keras, Imam Iyas bilang, ini saya mau lempar bagaimana? Jangan. Kalau ini berbahaya. Begitu pula khamar. Dia awalnya tidak bahaya, tapi ketika diproses, dia berubah dengan zat yang lain yang merubah zat tersebut yang tadinya halal menjadi haram karena ada mudarat. Karena proses. Sama seperti ini, tadinya proses, dia awalnya tidak berbahaya, tapi ketika sudah diproses, dicampur aduk, sudah jadi keras, justru membahayakan. Nah, itu analogi yang tinggi, tingkat tinggi. Akhirnya masuk Islam di tangan Al-Imam Iyas.
Itu disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, dalam kitab beliau. Nah, kembali ke kasus tadi masalah khilaf. Mazhab Syafi'i ini semuanya sudah, yang bikin dosa, yang minum dosa, yang bawa dosa, yang tulis juga dosa, yang jual, semuanya. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah mengatakan yang minum saja dosa. Minum. Yang jual, saya tidak tahu yang lainnya, proses saya tidak tahu. Tapi saya ini kutip dari Mufti Mesir, Dr. Syekh Ali Jum'ah, di dalam kitab beliau. Beliau mengatakan mazhab Abu Hanifah itu, ini kesepakatan ulama semuanya, khamar itu haram diminum. Kesepakatan, gak ada khilaf. Tapi ketika menjual, Abu Hanifah mengasih kelonggaran. Oh, jual terapa apa, yang penting jangan minum saja. Kalau Syafi'i gimana? Mau jual, ke mau minum, mau bikin, semuanya dosa sama. Kalau kita pakai satu pendapat, mungkin kita yang hidup di Indonesia enak. Rata-rata mayoritas Muslim. Tapi pernahkah kita berpikir ada orang Islam tinggal misalnya di Amerika sana, di satu wilayah kota yang tidak ada orang Islam, kemudian dia sudah dagang, dia dagang sagu tak laku di sana, dagang bagaya makrom tak laku. Orang-orang sana suka minum khamar, dia kesulitan menjual yang barang-barang yang halal. Maka di saat itu kalau pakai mazhab Syafi'i, ini orang kasihan, pemasukannya hanya di situ, yang laku itu saja, itu paling laku itu. Punya keluarga banyak, anak istri. Akhirnya apa? Dia pakai mazhab Abu Hanifah. Sudah, yang penting saya tidak minum, saya jual saja. Orang kafir yang minum. Nah, ini namanya rahmat. Kalau satu mazhab saja pendapatnya itu, kasihan dia tuh yang di Amerika itu. Kasihan dia. Itu. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi khilaf itu kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kasus dengan jenggot tadi. Itu masalah khilafiyah. Dan memang Imam Nawawi menolak, mengatakan haram. Tidak sampai haram kata Imam Nawawi. Memang fatwa yang paling tinggi dalam mazhab Syafi'i di antaranya Imam Nawawi, Imam Rafi'. Kemudian dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ramli. Nah, mereka mengatakan kaul qadim itu memang haram, tapi sudah dimansukh. Tidak sampai haram. Paling standarnya makruh. Itu. Jadi begitu penjelasannya. Satu lagi.